Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Febi Aulia Rangkuti, Nindi Arinina Baban, Rizky Rahmawati, Septia Narsitorus, Sulismawati. Motivasi dalam organisasi dan manajemen. 1. Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu alasan atau dorongan yang dijadikan sebagai dasar dari semangat seseorang guna mengerjakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan atau mutu hidup tertentu. Motivasi adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh individu. Adapun pengertian motivasi menurut para ahli. Menurut American Encyclopedia, motivasi adalah suatu kecenderungan atau sifat pertentangan yang ada pada diri individu untuk membangkitkan semangat serta dorongan, topangan, dan juga arahan untuk melakukan sebuah tindakan. Malayu, 2005, 143. Adapun menurut Hamalik, 1992, 173. Motivasi adalah perubahan energi yang ada pada diri seseorang yang ditandai dengan adanya perasaan serta reaksi untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, kebutuhan manusia dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, udara, air, dan lain sebagainya. 2. Kebutuhan keselamatan. Kebutuhan ini juga penting bagi manusia. Semua orang menginginkan keamanan kerja, perlindungan terhadap bahaya, keamanan properti, dan lainnya. 3. Kebutuhan sosial. Kebutuhan ini muncul dari masyarakat. Misalnya cinta, kasih sayang, rasa memiliki, persahabatan, percakapan, dan lain sebagainya. 4. Kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan untuk menghargai diri sendiri, pengakuan, dan rasa hormat dari orang lain. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah kebutuhan dari tatanan tertinggi, dan kebutuhan ini ditemukan pada orang yang sebelumnya kebutuhannya dipenuhi. 2. Perspektif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi. Perspektif keseimbangan dan keadilan atau equity perspective mengenai motivasi berangkat dari asumsi bahwa termotivasi tidaknya seseorang dalam organisasi atau lingkungan pekerjaan sangat bergantung kepada anggapan apakah dirinya mendapatkan perlakuan yang adil ataukah tidak dalam hal penghargaan yang diterimanya. Pada dasarnya, keseimbangan dan keadilan ini dapat diukur sebagai perbandingan antara kontribusi pekerjaan dari individu atau job input, seperti keahlian, pengetahuan, kerja keras, dan lain-lain, dengan penghargaan yang diterima oleh individu tersebut atau job reward, seperti upah, insentif, dan sebagainya. 3. Perspektif pengharapan mengenai motivasi. 4 asumsi dasar Nadler and Lawler. 1. Perilaku sangat ditentukan oleh kombinasi dari berbagai faktor individu dan berbagai faktor lingkungan. 2. Perilaku individu dalam organisasi senantiasa ditentukan oleh kesadaran dari keputusan setiap individu. 3. Individu memiliki keragaman kebutuhan, penghargaan, dan tujuan. 4. Masing-masing individu cenderung akan perilaku berdasarkan pilihan alternatif perilaku yang terkait dengan harapan mereka. 3 komponen utama dalam perspektif pengharapan. Adapun 1. Pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh atau outcome performance expectance. 2. Dorongan terhadap motivasi atau valence. 3.
pengharapan akan usaha yang perlu dilakukan, atau effort, performance, expectance. Penghargaan intrinsik dan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik adalah sesuatu yang dirasakan langsung oleh dirinya melakukan sesuatu. Penghargaan ekstrinsik adalah sesuatu yang akan diterima oleh seseorang dari lingkungan yang tempat dia bekerja, di mana sesuatu yang akan diperolehnya tersebut sesuai dengan harapannya. Penghargaan ini berupa bonus, penghargaan dari pimpinan, adanya promosi, dan lain sebagainya. Tugas para manajer. Beberapa hal yang perlu dilakukan dan dicatat oleh para manajer sehubungan dengan operasional perusahaan yang terkait dengan penghargaan menurut Nadler dan Lawler. Menentukan penghargaan-penghargaan yang sebenarnya diharapkan oleh pegawai sumber daya manusia dalam berorganisasi. Menentukan kinerja yang diharapkan. Penentuan tingkat kinerja yang wajar, penyelarasan kinerja dengan penghargaan, analisa berbagai faktor yang memenuhi keefektifan pemberian penghargaan. Kepastian akan tingkat penghargaan yang wajar atau memadai pegawai. Perspektif penguatan mengenai motivasi. Behavior modification adalah nama yang diberikan untuk sekumpulan teknik yang digunakan teori penguatan untuk memodifikasi perilaku. Positive reinforcement adalah pemberian konsekuensi yang menyenangkan dan bermanfaat segera setelah perilaku yang diinginkan. Negative reinforcement, terkadang disebut sebagai pembelajaran menghindar, adalah proses menarik konsekuensi yang tidak menyenangkan begitu suatu perilaku diperbaiki. Dengan demikian mendorong dan memperkuat perilaku yang diinginkan. Idenya adalah bahwa orang yang akan mengubah perilaku tertentu untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan dari perilaku tersebut. Punishment adalah penggunaan hasil yang tidak menyenangkan pada karyawan untuk mencegah dan melemahkan perilaku yang tidak diinginkan. Penggunaan hukuman dalam organisasi kontroversial dan terkadang dikritik karena gagal menunjukkan perilaku yang benar. Extension adalah menahan sesuatu yang positif seperti perhatian pemimpin, pujian, atau kenaikan gaji dengan kepunahan perilaku yang tidak diinginkan pada dasarnya diabaikan. Idenya adalah bahwa perilaku yang tidak diperkuat dengan perhatian dan penghargaan positif secara bertahap akan hilang. Contoh studi kasus, motivasi kerja perusahaan listrik negara, PLN cabang Kabupaten Mendung Kelabu. Perusahaan listrik negara cabang Kabupaten Mendung Kelabu dihadapkan pada persoalan tingkat ketidakhadiran pegawai yang cukup tinggi. Pada setiap hari Senin dan Jumat kurang lebih 26% pegawai tidak masuk kerja. Berdasarkan hasil rapat yang diikuti oleh para pimpinan PAM tersebut, hal ini sudah membudaya dan sulit diperbaiki, sebab banyak karyawan yang mempunyai pekerjaan tambahan di luar kantor. Basuki sebagai kabak kepegawaian baru saja mengikuti pelatihan mengenai pengembangan sumber daya manusia pada salah satu perguruan tinggi ternama. Setelah mengikuti pelatihan, Basuki terinspirasi untuk mengadakan perubahan dalam manajemen kepegawaian. Karena setelah dianalisis secara ekonomi, tingkat ketidakhadiran pegawai ini dapat merugikan perusahaan Rp1.000.000 per minggu. Basuki yakin dengan perubahan ini akan dapat mengurangi kerugian. Basuki mengajukan rencana untuk menyelesaikan masalah ini kepada atasannya, kepala cabang PLN yang bernama Bajuri. Rencana Basuki adalah setiap hari Jumat pukul 3 diadakan undian yang akan ditarik setiap minggu. Kartu absen semua pegawai yang bekerja penuh mentaati jam kerja pada minggu itu akan dimasukkan ke dalam kotak undian. Setiap minggu 2 orang pemenang akan mendapatkan hadiah berupa voucher 500.000. Pada setiap akhir bulan juga akan diadakan undian bulanan, di mana pegawai yang tidak pernah absen saja yang akan diikutkan dalam undian. Undian bulanan menyediakan hadiah bagi satu pemenang berupa voucher seharga Rp1.000.000. Setelah menyimak rencana Basuki dan mengadakan kalkulasi keuangan dengan kabak keuangan, Bajuri sebagai kepala cabang menyetujui rencana ini dan langsung diimplementasikan pada bulan berikutnya. Setelah berjalan selama 4 bulan, diadakan evaluasi terhadap tingkat ketidakhadiran pegawai.
Hasilnya berkat kebijakan tersebut tingkat ketidakhadiran per minggu hanya sekitar 2%. Tetapi kemudian muncullah suatu persoalan. Beberapa pegawai datang tetapi tidak jelas melakukan pekerjaan apa. Beberapa pegawai memaksakan diri untuk datang ke kantor walaupun dalam keadaan sakit yang perlu istirahat, sehingga memungkinkan terjadi penularan terhadap pekerja yang